Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1891. Apakah ini sangat emosional? Saat malam tiba dengan tenang, Heng Yuezong kembali ke ketenangan, bermandikan cahaya bintang, dan negeri dongeng yang diterangi bersinar terang. Di kaki puncak Yunfei, ada sosok konstan, dan selalu ada beberapa orang yang tidak tidur di malam hari, berjongkok di sana dengan tangan di tangan. Ini semua adalah talenta top karena mereka adalah talenta, Xiong Er, Si Eyun dan Si Tunan semuanya berkumpul di sini, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tidak sama sekali, ini aneh. Xiong Er melihat melalui teropong, tapi dia tidak melihat apapun. Tentu saja dia tidak bisa melihatnya. Seluruh puncak Yunfei ditutupi oleh tentara kaisar. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihatnya bahkan jika dia terbunuh. Melihat puncak Yunfei lagi, pria Ye Chen masih belum bangun, berbaring telentang, dan belum bergerak dari awal sampai akhir. Transformasi dan nirwana masih berlangsung, bukan karena dia tidak terjaga, tetapi karena pikirannya telah terlibat dalam konsepsi artistik yang misterius. Cusuan dan yang lainnya baik-baik saja, masing-masing dengan bangku kecil, mengelilingi mereka dalam lingkaran, dan mengetuk biji bunga matahari. Tuan, apakah Anda sudah tidur dengan tuannya? Xian tersenyum, matanya yang besar berkilat. Jangan bicara omong kosong. Cusuan terbatuk, dan seluruh tubuhnya tidak tenang. Ketika berbicara tentang pergi tidur, dia selalu ingat berada di dasar danau. Aku bisa mengatakan bahwa kamu tidak lagi perawan. Xian terkekeh, tidak ada yang perlu dipermalukan. Singkatnya, suasananya canggung, dan Cusuan adalah yang paling malu. Cahaya merah menyebar padanya leher satu per satu. Saya benar-benar meremehkan gadis ini, tidak hanya Ye Chen yang tidak bisa terkejut, tetapi tuannya, dia juga lengah. Sangguan Hanyu, Xuan Fei dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang memalukan. Xian sangat mampu. Apakah mungkin untuk mengetahui apakah dia masih perawan? Atau, dia bisa melihat melalui. Untuk sesaat, gerakan semua gadis agak konsisten, dan mereka semua tanpa sadar berkorban pada cahaya peri dan membungkus tubuh mereka. Aku akan tumbuh dewasa. Xian bahkan tidak menyadari perubahan atmosfer, dia melihat sekeliling dengan matanya yang besar, baru kemudian dia menyadari bahwa bagian tertentu adalah miliknya. Ini benar-benar aneh, dia terlihat seperti seorang gadis di kehidupan sebelumnya, dan dia sama di kehidupan ini, dia mempraktikkan metode rahasia yang aneh, yang menyebabkan tingkat pertumbuhannya jauh lebih lambat daripada yang lain. Apakah ini sangat romantis? Keheningan adegan itu dipecahkan oleh sebuah suara, dan Ye Chen bangun, menggosok kepalanya, dan menatap matanya saat ini. Wajahnya sehitam arang, dan dia terutama menatap Cusuan, yang terlalu agresif, seolah dia tidak melihatnya sebagai manusia. Tidak peduli seberapa tidak jujurnya kamu, aku akan tetap memukulmu. Cusuan tersenyum, dan saat dia berbicara, masih ada prestise kaisar di tubuhnya. Bagaimana saya bisa? Anda harus jujur. Ye Chen tertawa lurus, pengecut, tetapi dia berpikir dalam hatinya, luangkan waktu untuk pergi ke Tianxuanmen untuk meminjam seorang prajurit kaisar, kembali untuk berurusan dengan Cusuan, kalahkan aku. Kehidupan sebelumnya, dan Anda mengalahkan saya lagi di kehidupan ini saya. Tuan, apakah kamu memberi CZ? Xian memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar. Aku. Kata-kata Ye Chen sampai ke mulutnya, tapi dia hanya diam di sana. Film gadis kecil itu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia baik-baik saja, pipi Cusuan sudah memerah seperti ceri, kata-kata Xian bisa membunuh seseorang karena malu. Ekspresi para gadis belum tentu normal. Misalnya, Luo Xi dan Sangguan Yuer, yang awalnya eksentrik, hanya tertawa, dan semakin mereka tertawa, semakin banyak wajah Cusuan yang tersipu. Mereka yang lebih pendiam, seperti Sangguan Hanyu dan Biyu, juga memiliki sedikit pipi merah, semua orang tahu mengapa mereka harus mengatakannya, suasananya benar-benar memalukan. Aku akan mundur. Cusuan bangkit, dan pergi seolah melarikan diri, dengan tentara kaisar di pundaknya, dia tidak tahan dengan pemandangan itu. Aku akan mencerahkan Tao. Sangguan Hanyu dan yang lainnya juga bangun, dan jika mereka terus membicarakan topik ini, mereka akan sangat malu. Ini lebih baik untuk kalian. Ye Chen menggosok tangannya, menatap Sangguan Yuer, dan pada Luo Xi dan yang lainnya. Ayo, makan biji melon.
Hao Tian Xiyue memasukkan segenggam biji melon ke mulut Ye Chen, berbalik dan menghilang. Aku benar-benar tahu itu menyakitkan bagiku. Ye Chen tidak mengelupas kulitnya, dan ingin mengunyahnya. Kemudian dia bangkit, menepuk debu di tubuhnya, berjalan mondar-mandir, dan mengirim kembali kata-kata, cuci bersih bangun dan tunggu aku. Gadis-gadis itu tidak menganggapnya serius, bahkan Xiao Xian cemberut, dan masing-masing kembali ke kamar kerja, dan mengunci pintu. Ye Chen sedang mengunyah biji melon sepanjang jalan, mengembara sampai ke kaki gunung, dan melihat sekelompok talenta yang berjongkok di kaki gunung dengan penuh minat, berbaris rapi. Dewa yang luar biasa. Xie Yun menyeringai, begitu banyak menantu perempuan, mereka tidak bersenang-senang, jadi mereka berlari untuk berjalan-jalan. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku rindu kamu sangat. Ye Chen mengeluarkan batang besi dan menghela nafas lega. Bersihkan dengan lengan baju. Melihat ini, tidak peduli itu Xie Yun, atau Xiong Er dan Si Tunan, mereka berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen sangat sadar diri, palu yang dibawanya seperti tongkat pemukul anjing, setiap kali dia menyusul, dia akan memukulnya dengan ayunan. Hanya bercanda, saya benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Saya masih ingin menonton siaran langsung, tetapi saya tidak minum obat. Jeritan tiba-tiba terdengar, bakat Heng Yue dipukuli secara kolektif, dan lolongan hantu dan serigala di malam hari membuat orang gemetar, mereka yang masih tertidur, mimpinya berubah menjadi mimpi buruk. Sekelompok tetua tua dan tidak bermoral juga secara sadar menyingkirkan cermin misterius pengintip, karena takut Ye Chen juga akan berbicara dengan mereka. Meskipun mereka adalah sesepuh, mereka tidak tahan dipukuli. Ayo lagi, pukul aku sekali. Ye Chen mengutuk, melempar batang besi dengan santai, dan naik gunung. Kembali ke gunung, saya merasa sedikit sakit, setiap kamar kerja terkunci rapat, dan semua segel ditambahkan, postur ini seperti menjaga dari pencuri, atau pemetik bunga. Sangat memalukan. Sudut mulut Ye Chen berkedut, semua orang mengatakan mereka akan menikah dengannya di tempat tidur, tetapi pada saat kritis ini, mereka bahkan mengunci pintu. Terbatuk kering, pria itu menyisir rambutnya dan pergi ke kamar kerja, melihat ke dalam melalui celah di jendela. Ini adalah kamar Lin Sihua. Adik perempuan junior yang berperilaku baik itu sedang berbaring di tempat tidur dan duduk bersila dalam meditasi. Ada seberkas cahaya bulan yang terang memantul padanya, membuatnya cerah dan tanpa celah. Sihua, buka pintunya. Kakak, ayo mengobrol denganmu. Ye Chen tertawa, dan pencuri yang tertawa itu berkata dengan sedih. Katakan. Apakah aku mendengarkan? Pintunya tidak mau terbuka. Hei! Ye Chen menggulung lengan bajunya, mundur selangkah, dan hendak menendang pintu, yang terkunci, dan menendangnya terbuka untukmu. Namun, sebelum dia menendang, telapak kakinya terpaku di udara, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, matanya tertuju pada ketiadaan, atau lebih tepatnya, pada lubang hitam. Meskipun mata reinkarnasi memproklamirkan diri, penglihatannya masih ada, dan dia masih bisa melihat melalui lubang hitam dan melihat gambar di dalamnya. Pergerakan lubang hitam tidak kecil, tertutup lautan guntur, cahaya kepunahan abadi beterbangan, dan berbagai penglihatan kehancuran saling terkait. Jelas, seseorang sedang bertarung. Setiap kali terjadi tabrakan besar, lubang hitam akan bergetar. Berkat pertarungan di lubang hitam, jika Dacu datang, seluruh Tiantianmen akan runtuh. Bagaimana situasi dengan keduanya? Mereka masih bertarung, gumam Ye Chen, melihatnya dengan sangat jelas. Bukan orang lain yang bertarung, tetapi Liu Dao dan Hong Chen. Gerakan mereka semua supernatural. Dilihat dari posturnya, perjuangan belum berakhir sampai mati. Sebelum intervensi dengan Kaisar Chu dan Kaisar Yan, ketiga prajurit Kaisar tidak dapat menahan diri, atau dengan kata lain, keduanya kebal terhadap prajurit Kaisar. 3 kaisar dan 2 kuasi kaisar dipukuli begitu keras oleh dunia manusia sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Jika mereka tidak melarikan diri lebih awal, mereka akan musnah jika mereka tidak melarikan diri lebih awal. Itu dua sepertinya sudah gila. Ketika aku pergi untuk mengejar pedang Zuxian saat itu, apa yang terjadi dan mengapa kita bertarung? Ye Chen mengerutkan kening. Apakah itu Hong Chen atau Liu Dao? Akarnya adalah Ye Chen. Jika sesuatu terjadi di antara mereka berdua, dia pasti terlibat. Baik itu musuh atau teman, dia tidak ingin ada kecelakaan di antara mereka berdua. Mungkinkah karena pedang Zuxian, Ye Chen merenung di dalam hatinya, merasa bahwa tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Jika pedang Zuxian memicu perang, maka Hong Chen dan Liu Dao mungkin akan mendapat masalah. Pedang eksekusi abadi terlalu aneh,
ia dapat memotong tentara kaisar dan menghancurkan tubuh suci, sehingga ia juga memiliki kemampuan untuk membunuh 6 jalan dan dunia manusia. Tanpa sadar, Ye Chen duduk, menutup matanya sedikit, menggerakkan jari-jarinya di lengan bajunya, dan menyimpulkan berdasarkan Zhou Tian. Ini adalah pertama kalinya dia menyimpulkan pedang Zuxian. Dia tahu bahwa dia akan diserang balik, tetapi dia ingin mencobanya. Dia benar-benar ingin mengetahui rahasia pedang Zuxian, mengapa dia ingin menghancurkan tubuh suci, dan alasan macam apa. Seperti yang dia bayangkan, dia menderita serangan balik. Dalam kegelapan, kekuatan yang menakutkan, dingin dan mati, menghancurkan akar daunnya, dan tubuh sucinya yang mendominasi juga terbelah. Engah. Dengan seteguk darah menyembur keluar, dia berlutut dengan keras, wajahnya pucat, dan cahaya hitam berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Kakak. Lin Sihua keluar, wajahnya pucat karena ketakutan, Chu Xuan dan yang lainnya juga bergegas keluar ruangan. Jangan sentuh aku. Ye Chen meraung, matanya merah darah, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan dia diambang kehancuran. Episode 1892 Ibu jangan menangis. Kamu Chen. Ye Chen meraung, tetapi semua wanita cantik bergegas, dan mereka semua tidak ragu-ragu. Pergi. Ye Chen meraung, wajahnya sedikit ganas, dan peta formasi tersebar untuk mengisolasi dia dari gadis-gadis itu. Tetapi peta formasi ini tidak dapat menghentikan Chu Xuan, dia memiliki tentara kaisar, dan tidak ada formasi sihir yang dapat menghentikan kekuatan tentara kaisar. Ayo lagi, aku akan mati. Ye Chen menggeram lagi. Baru saat itulah Chu Xuan tiba-tiba berhenti, tidak berani maju, karena takut kekuatan ekstrim kaisar akan memengaruhi kehidupan Ye Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Puncak Yunfei, Dewi tanpa air mata, wajahnya pucat dan dia bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen, dan dia tidak tahu bagaimana membantu Ye Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis-gadis itu sama, gemetar tak terkendali, pucat karena ketakutan pada wujud Ye Chen. Ye Chen memeluk kepalanya, meraung kesakitan, ada kilat hitam, yang terwujud secara tak dapat dijelaskan, merobek organ dalamnya, meridian luar biasa, anggota badan dan akar dao aslinya pada tubuh suci kuno yang mendominasi, meninggalkan selokan darah satu demi satu, hanya ketika mereka ditelan. Itu adalah kekuatan keheningan, menutupi seluruh tubuh Ye Chen, hanya dengan melihatnya, hatinya bergetar, dan jiwanya juga kesemutan. Kemurkaan Tuhan. Kata-kata Lin Sihua bergetar, dengan air mata berlinang, seolah dia mengenali kilat hitam itu. Itu sama dengan Ye Chen di pengadilan surgawi bintang Chu besar di masa lalu, merangkak seperti anjing, tubuhnya terendam oleh petir hitam pekat, dan dia bahkan melangkah maju untuk memeluk Ye Chen untuk berbagi beban baginya. Itu juga berkat Long Yi yang datang dan menariknya pergi, jika tidak, dia akan musnah, hukuman ilahi terlalu menakutkan. Seperti yang dia katakan, itu adalah hukuman Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil hukuman untuk Ye Chen, jadi dia harus menanggungnya sendiri. Hukuman ilahi apa? Semua gadis memandang Lin Sihua. Mereka, termasuk Chu Xuan, belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, karena Ye Chen tidak pernah menunjukkan murka Tuhan di depan mereka saat itu, dan waktu Lin Sihua benar-benar kebetulan. Betapa sombongnya tubuh suci kuno yang menolak menerima surga, bagaimana bisa begitu tak tertahankan di depan wanitanya sendiri. Hukuman Tuhan. Lin Sihua tersedak, kakak senior Ye di kehidupan sebelumnya datang ke sini seperti ini. Singkatnya, semua gadis menutupi mulut giok mereka, dan kabut di mata mereka mengembun menjadi embun beku, menyembur keluar rongga mata, pipi menetes. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa Ye Chen telah mengalami kesakitan seperti itu selama ratusan tahun, dia disiksa oleh guntur, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Terutama Li Uruyan, yang menangis seperti hujan, menangis paling menyakitkan. Alasan mengapa Ye Chen memprovokasi murka Tuhan adalah karena dia. Bertahun-tahun yang lalu, atas kematiannya, Ye Chen melarikan diri menjadi iblis, membuka batas suksesi darah, dan langsung membunuh mayat Bei Chu ke gunung, dan darahnya mengalir ke sungai saat itu, dia dihukum oleh surga. Kaisar ke-11 Dacu, rasa bersalahnya akan mengikatnya sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah melupakannya di tahun-tahun mendatang yang tak ada habisnya. Sialan langit. Mata Chu Xuaner dingin, dan dia memanggil tentara kaisar untuk melenyapkan momok Ye Chen. Tentara kaisar tidak efektif melawan momok. Sebelum Chu Xuan bisa bergerak, dia diinterupsi oleh dengusan dingin, dan dua sosok terwujud. Sebelum melihat wajah aslinya, saya melihat dahi dari dua ubin bercahaya, yang lebih terang dari bola lampu di malam yang besar ini. Tak perlu dikatakan, Long Yi dan Long Wu,
yang mengintip ke puncak gunung yang berlawanan, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Ye Chen dikutuk oleh surga. Hukuman Tuhan, itu memang hukuman Tuhan. Long Yi menatap Ye Chen, mengerutkan kening, tidak berani terlalu dekat dengan Ye Chen. Bukankah itu menghilang, dan dikejar dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan ini? Wajah Long Wu juga jelek, penuh keraguan. Paman Guru, selamatkan dia. Lin Sihua memohon dengan air mata berlinang, pemandangan ini benar-benar melukai hatinya. Hukuman Tuhan, dia harus menanggungnya, ini seperti malapetaka. Long Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mampu menanggungnya di kehidupan sebelumnya, jadi itu sama saja. Dalam hidup ini, Long Wu menarik napas dalam-dalam, jangan mendekatinya. Saat keduanya berbicara, gadis-gadis itu menangis lebih menyakitkan, dan bahkan Chu Xuan menjadi pucat, semua ini terlalu mendadak. Ye Chen masih meraung, memeluk kepalanya, dan bersujud di tanah. Penampilannya bahkan lebih menakutkan, tidak ada setengah inci kulit utuh di seluruh tubuh, otot dan tulang di tubuhnya patah inci demi inci, dan bekas luka satu demi satu, membekas di tubuhnya dan tidak bisa sembuh. Bahkan dia tidak tahu bahwa pemotongan pedang Zuxian adalah kutukan dari surga, dan itu benar-benar pantas mendapatkan gelar pedang surga. Terlebih lagi, momok Tuhan sekarang lebih kejam dari masa manapun di kehidupan sebelumnya, dan sulit baginya untuk menolak dengan latar belakangnya. Namun, tepat ketika penderitaan itu tak terkatakan, guntur dan kilat dari langit memudar tanpa bisa dijelaskan dan menghilang tanpa jejak. Long Yi dan Long Wu tercengang, mereka semua menyipitkan mata sedikit, ekspresi mereka bingung, daripada menghilang entah kenapa, mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka diserap oleh semacam kekuatan dan mengubah momok untuknya. Gadis-gadis itu mengepalkan tangan mereka dengan erat, melihat momok itu mereda, mereka sangat bersemangat, dan secara naluriah berpikir bahwa Ye Chen telah membawanya. Di puncak Gunung Ming di dunia bawah, Di Huang dan Hades juga sedikit mengernyit, dan mereka berdua menonton dari awal sampai akhir. Kedua makhluk tertinggi saling memandang dan Ye Chen, lalu mereka saling memandang secara serempak. Itu adalah bintang surga, bintang fana. Namanya Hua Fanxing, dan di hutan bambu yang sunyi, bayi di pelukan seorang wanita menangis keras, diselimuti petir. Tubuh momok. Kaisar dunia bawah tercengang. Dia benar-benar memiliki seorang anak hidup, Di Huang berkata dengan heran. Jelas, ibu anak itu juga orang yang dikutuk oleh surga, dan dia bergabung dengan Ye Chen untuk menciptakan tubuh surga. Kaisar Ming merenung, memecahkan rahasianya. Setiap hukuman orang tua akan diserap olehnya. Tubuh Roh Kudus, tubuh hukuman ilahi, anak-anak Ye Chen lebih jahat dari satu sama lain. Kaisar dunia bawah tertawa. Di Huang tidak tahan, bayi sekecil itu telah disiksa untuk orang tuanya sejak dia lahir. Sebagai kelas tertinggi, bagaimana Anda tidak tahu kengerian hukuman Tuhan, seperti apa rasa sakit bayi kecil itu? Anakku, maafkan aku, maafkan aku. Di Hua Fanxing, mata Jining Suang berlinang air mata, kecantikannya yang pedih membuat orang-orang menyedihkan. Ibu yang tak berdaya, yang tidak takut akan hukuman dan guntur Tuhan, begitu saja, memeluknya dan anak Ye Chen dengan erat, melihat dia disiksa oleh hukuman Tuhan, tetapi tidak dapat melakukan apapun, hatinya lebih sakit dari pisau. Kombinasi yin dan yang ditakdirkan untuk membuat anak ini, dengan hukuman Tuhan, menderita kesakitan seumur hidupnya. Bayi yang dibedong masih menangis, penuh air mata. Meskipun dia kecil, dia sepertinya mengerti urusan manusia, ketika dia melihat ibunya menangis, dia menutup mulut kecilnya dan berhenti menangis, giginya berlumuran darah, seolah berkata, ibu tidak akan menangis. Tapi semakin dia seperti ini, Jining Suang semakin menangis. Karakter yang sangat kuat, sangat mirip dengan Ye Chen. Ayah harimau tidak memiliki anjing dan anak laki-laki, ayahnya kuat, dan kekuatannya mengguncang surga, dan dia tidak mempermalukan martabat ayahnya sejak dia masih kecil. Dengan tubuh mungilnya, dia menanggung guntur surga. Di puncak Yunfei, Ye Chen pingsan, dan tidak ada lagi guntur dan kilat dari langit, tetapi tubuh sucinya robek dan dipenuhi bekas luka. Gadis-gadis itu melangkah maju, menuangkan ramuan atau energi esensi dengan gila-gilaan, dan air mata kristal menetes ke seluruh tubuhnya. Siapa yang menyerap momoknya? Long Yi menyentuh kepalanya yang botak, penglihatannya sangat tinggi, dan dia bisa melihat dengan jelas. Meskipun dia bisa melihat petunjuknya, dia tampak bingung, tidak dapat menemukan alasannya. Sungguh tidak pernah terdengar bisa menelan bahkan momok surga. Long Wu juga bingung, tidak bisa mengetahui seluk-beluknya. Di sini, gadis-gadis itu bangun dan mengirim Ye Chen kembali ke kamar. Semua jenis obat mujarab ditumpuk di seluruh ruangan. Tanpa momok, Ye Chen tidur nyenyak, berlumuran darah, pulih sendiri,
dan darah suci yang mengalir keluar juga mengalir mundur, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Berbicara tentang itu, dia sangat disayangkan, sejak dia memasuki gerbang Tianxuan, ini adalah pertama kalinya dia pingsan, dan ini adalah pertama kalinya dia terluka, sungguh tragis bagi seseorang yang telah dikutuk oleh surga. Malam kembali hening, disertai darah dan air mata. Di bawah puncak Yunfei, para talenta yang dipukuli oleh Ye Chen berkumpul lagi dan berjongkok dengan rapi. Mereka benar-benar bertekad untuk menonton siaran langsung, dan semua tetua di Heng Yue yang menontonnya sangat lega. Namun, mereka pasti akan kecewa, beberapa hal terlalu memalukan, bahkan jika semua gadis ingin berhubungan seks dengan Ye Chen, dia harus bangun, yang terluka semua sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Semua gadis duduk di sekitar tempat tidur, menangis tanpa henti, hati mereka begitu tertekan sehingga orang yang mereka cintai terlalu menderita di sepanjang jalan. Episode 1893 lahir. Cahaya bulan cerah dan bintang-bintang bersinar terang, mewarnai Heng Yue yang damai seperti mimpi, dan negeri dongeng masih begitu damai. Di tempat tidur, Ye Chen tetap tidak bergerak, kulitnya yang pucat sekarang cerah, dan darahnya yang gelisah juga menjadi tenang. Ibu, jangan menangis. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara tidak dewasa yang bergema di lautan rohnya, penuh dengan kekuatan sihir. Setiap kali suara itu terdengar, hatinya sakit sekali. Sangat disayangkan pikirannya masih dalam keadaan kacau, dia tidak dapat menemukan sumber suaranya, dan dia tidak tahu anak siapa yang memanggil, dia hanya tahu suara itu, yang sangat baik. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata, dan hari baru tiba. Di bawah puncak Yunfei, orang-orang berbakat itu masih berjongkok di sana dengan tangan di tangan, masing-masing dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan wajah besar mereka sangat gelap. Dia menunggu dengan kering sepanjang malam, tidak melihat apa-apa, dan dipukuli oleh Ye Chen, yang tidak tahu gambar apa itu. Hei, aku tidak bertaruh. Menurut aturan, taruhan jatuh ke bangkir. Xiong Er berdiri, tersenyum ceria. Belum terungkap, belum ada yang dipertaruhkan. Sekelompok orang berkumpul, mencoba melarikan diri dengan membawa uang, tetapi tidak mungkin. Jika kamu masih tidak percaya padaku, tanyakan saja. Xiong Er mencengkeram celananya dengan erat. Selangkangan, karena takut sekelompok binatang buas akan menyerbu dan merebutnya. Bertanya. Mendengar dua kata ini, semua orang terkejut. Mereka yakin jika mereka naik untuk menanyakan masalah ini, mereka mungkin tidak bisa turun. Pria itu Ye Chen sangat agresif, dan geng istrinya juga sangat galak. Jangan tanya, itu milikku, kata Xiong Er, menoleh dan lari, dia gemuk, tapi dia lari cepat. Kamu bocah gendut, beraninya kamu lari. Sekelompok orang berteriak, semuanya menggendong pria itu dan mengejarnya dengan putus asa. Tidak hanya mereka, tetapi juga sekelompok tetua tua dan tidak bermoral juga mengejar dengan lengan baju digulung, Anda berani mengambil uang saya. Sejak saat itu, Heng Yue di pagi hari menjadi sangat hidup. Yang Ding Tian dan yang lainnya yang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok alis mereka. Mereka sangat senang memiliki begitu banyak harta hidup. Di luar gunung, banyak orang datang berkunjung, baik tua maupun muda, kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa, yang belum mengikuti acara akbar sebelumnya, jadi mereka datang mengunjungi Holy Lord of Heaven, dan mereka tidak melakukannya. Datang dengan tangan kosong. Heng Yuezong tidak akan menolak apapun, dan bahkan menerima hadiah. Namun, setelah hadiah diterima, yang sangat memalukan adalah puncak Yunfei ditutup, dan pasukan kaisar ada di langit, menekan alam semesta, tidak ada yang bisa masuk, bahkan kaisar semu. Sebagian besar penatua di kultivator biasa terbatuk, melihat ke puncak Yunfei yang terlarang, dan kemudian ke hadiah yang diberikan. Dalam hal ini, bakat Heng Yue berpura-pura tidak menyadarinya. Saya ingin mengambil kembali hadiah yang saya berikan. Itu ide yang bagus. Sebelumnya, kami, Heng Yue, mengundang semua biksu di Dacu untuk makan malam, dan sangat miskin sehingga Anda menyitanya. Apakah semua pengunjung begitu sadar diri ketika mereka menggerakkan mulut? Meskipun wajahnya gelap, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, Heng Yue tidak mudah dipusingkan, ada 81 gerbang di 3 sekte surga, setengahnya berasal dari Heng Yue, selain kaisar, ada 2 di Heng Yue, dan yang lainnya kejam, ada banyak orang. Di Dacu, Anda tidak dapat memprovokasi Heng Yue jika Anda memprovokasi siapapun. Ada begitu banyak bakat, dan emosi mereka tidak terlalu baik. Dari sinilah adat istiadat rakyat Dacu yang kokoh berasal. Ini benar-benar otentik. Akibatnya, para pengunjung yang tidak melihat Holy Lord of Heaven bahkan memberikan hadiah, dan mengutuk ketika mereka meninggalkan Heng Yue. Dalam sekejap, sudah 3 hari, dan dalam 3 hari terakhir,
masih banyak pengunjung asing, tidak hanya Dacu, tapi juga surga. Sangat disayangkan bahwa puncak Yunfei dilarang dan ditekan oleh tentara kaisar, tidak peduli siapa yang datang, hadiah diterima, dan orang tidak boleh melihatnya. Karena Ye Chen, Heng Yue yang tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya kembali, seluruh keluarga dilengkapi dengan peralatan yang sangat baik. Di puncak Yunfei, semua gadis duduk di bawah pohon, meletakkan dagu di tangan mereka, bosan, dan sesekali melirik ke loteng 3 hari kemudian, Ye Chen masih belum bangun. Momok datang terlalu ganas, dan dengan latar belakang Ye Chen yang kuat, dia hampir tidak bisa melewatinya, jadi dia harus tidur lebih banyak. Dia hanya tahu bahwa di pagi hari keempat, dia menggosok kepalanya dan duduk, setelah jeda yang lama, dia perlahan sadar kembali. Pedang Zuxian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan kening dengan erat, untuk menyimpulkannya, dia benar-benar memprovokasi hukuman ilahi yang mendominasi, di luar dugaannya, malapetaka ini tertangkap basah. Justru karena inilah dia semakin penasaran tentang asal-usul pedang Zuxian, yang terkait dengan momok surga dan terlalu misterius. Wajar saja, meski dia takut, dia juga ragu. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa seseorang sedang menghisap momoknya, jika tidak, dia tidak akan pernah menghabiskannya dengan mudah. Kamu sudah bangun. Gadis-gadis itu masuk, dan mereka lega melihat Ye Chen baik-baik saja, seperti Si Yan dan Luo Xi, dengan air mata yang belum kering masih menggantung di sudut mata mereka. Aku membuatmu khawatir. Ye Chen tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Semua gadis tersenyum, tetapi mereka semua ingin menangis. Dalam kehidupannya di masa lalu dan sekarang, Ye Chen tidak pernah membentak mereka seperti itu, dan wajahnya masih agak ganas, dia tidak benar-benar ingin membentak mereka, tetapi takut mereka akan menderita akibat hukuman Tuhan. Saya pikir, mari kita bahas tentang tidur. Ye Chen bangkit dari tempat tidur dan mengubah topik pembicaraan, misalnya, 1 hari, atau 2 hari. Dia mengubah topik dengan baik, dan suasana sedih langsung menghilang, dan semua orang gadis itu menangis dan tertawa. Lalu berapa banyak yang kamu pikirkan? Satu bagian adalah yang terbaik, ada banyak orang, dan itu hidup. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa, senyumnya tidak tahu malu dan sangat cabul. Gadis-gadis itu geli, pipi mereka masih memerah, tidur bersama itu semarak, betapa memalukannya, mereka semua adalah biksu, tetapi mereka juga wanita, dan beberapa wanita pendiam. Wah wah wah. Saat mereka sedang mengobrol dengan gembira, tiba-tiba terdengar teriakan anak-anak, yang datang dari puncak gunung dan bergema di seluruh Heng Yuezong. Lahirlah. Kemudian, saya mendengar lolongan serigala, suaranya nyaring, sangat bersemangat, sangat bahagia. Dengarkan baik-baik, itu adalah Xiong Er, dari artinya, Tang Ruxuan telah melahirkan seorang bayi, dan dia akan menjadi seorang ayah. Dengan baik. Suaranya tidak penting, seluruh gunung Heng Yue terbakar, kerumunan orang berbondong-bondong ke puncak gunung itu, ada banyak murid muda, dan ada juga banyak tetua. Sudah bertahun-tahun, akhirnya melihat bayi kecil itu lagi, ini adalah acara yang membahagiakan, dan Heng Yue kekurangan acara yang menyenangkan sekarang. Jangan merampokku, aku akan menjadi ayah baptis. Kelompok bakat Situnan dan Si Eyun licik dan berlari paling cepat. Mengapa kamu ingin menjadi ayah baptis? Aku harus melakukan pekerjaan teknis semacam ini. Pergilah, aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan, itu bukan urusanmu. Aku sudah memikirkan nama anak itu, unik. Beberapa orang mendorong-mendorong, berebut menjadi ayah baptis, terlihat seperti perampok. Tapi yang memalukan adalah mereka baru saja tiba, dan tanpa menarik nafas, mereka ditarik ke samping oleh sebuah tangan besar. Ye Chen ada di sini, yang tercepat adalah yang ini. Chu Xuaner dan yang lainnya juga datang, dan langsung pergi ke kamar kerja Tang Ruxuan, semuanya membawa ramuan untuk tubuh, dan mereka tidak pelit. Ayo, saudaraku, lihatlah. Ye Chen mengelus lengan bajunya, menatap boneka di lengan Xiong Er, dan tertidur lelap. Tapi melihatnya, Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan tertegun sejenak. Si Eyun, para murid, dan para tetua yang datang kemudian juga menggerakkan sudut mulut mereka, dengan ekspresi yang luar biasa. Hanya karena bayi yang dibedong disebut gendut. Seluruh tubuhnya gemuk, dengan gumpalan bersebelahan, kepala bulat kecil, putih dan gemuk, dan mata kecil itu, pencuri itu menyentuh, tidak menyombongkan diri, jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak dapat melihatnya. Itu sama sekali. Melihat bayi kecil itu, semua orang melihat Xiong Er lagi, ini adalah Xiong Er kecil. Benar-benar biologis. Ini bukan boneka, lebih baik dikatakan itu segumpal daging segar, baru keluar dari oven, beratnya pasti lebih dari 10 kati. Bagaimana, tidak lucu?
Xiong Er langsung tertawa, sekarang dia adalah seorang ayah, berbeda, wajahnya penuh kemuliaan. Lucu. Termasuk Ye Chen, mereka semua memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka. Mengapa orang-orang di keluarga ini begitu jelek? Uangnya sudah siap. Ketika bulan purnama, kamu harus pergi denganku. Xiong Er menyeringai, matanya penuh dengan uang. Jangan khawatir, itu pasti cukup. Xie Yun menepuk Xiong Er, aku sudah menabung selama bertahun-tahun, dan aku akan mengirimkannya padamu. Gunung ini bisa diisi untukmu. Si Tunan melihat sekitar, sepertinya sedang memilih tempat, dan saat bayinya bulan purnama, taruh uangnya di tempat yang paling mencolok. Kupikir produk spesial Dacu masih sangat populer. Ye Chen menarik tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Nah, masih ada beberapa, yang bisa dimakan selama bertahun-tahun. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, semakin banyak orang datang, dan semua tetua datang untuk melihat boneka itu, dan mereka semua bergegas untuk saling berpelukan apa yang disebut ciuman generasi kedua, ini disebut ciuman generasi kedua ciuman. Adapun murid perempuan dan tetua perempuan, mereka semua pergi menemui Tang Ruxuan, biksu itu melahirkan seorang bayi, dan tubuhnya sangat lemah. Tidak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Xiong dan keluarga Tang datang. Xiong Er dan ayahnya adalah yang paling mendominasi, dengan tubuh gemuk dan pencuri tebal, atau dengan kata lain, semua keluarga Xiong gemuk. Dibandingkan dengan mereka, semua orang di keluarga Tang normal. Setiap kali saya melihat wajah Xiong Er, ada garis hitam di dahinya. Pria kecil ini benar-benar baik. Ye Chen memandangi bayi kecil itu, menyentuh dagunya lagi, dan menatap perut Chu Xuan dan yang lainnya, berpikir dalam hati bahwa itu akan menggembung kapan saja. Episode 1894 Xiong Xiaur. Puncak Gunung Xiong Er sangat ramai, sekilas penuh dengan orang, gelap, dan penuh dengan teriakan dan kutukan. Karena kedatangan keluarga Xiong dan keluarga Tang, para murid dan tetua Heng Yue menjadi sangat malu dan terdesak ke pinggiran. Terlebih lagi, ketika dia mendaki gunung, dia terjepit, ketika dia tiba, dia tidak melihat putra Xiong Er, jadi dia harus lari ke gunung seberang dan menggunakan teleskop untuk melihat. Yang paling memalukan adalah Xiong Er, yang semuanya berebut untuk memegang boneka itu, dan dia, sang ayah, juga diperas. Tapi Ren Xiong Er sangat gigih dan selalu ingin masuk lagi, tapi ditarik keluar oleh sekelompok orang tua. Nenekmu, itu bayiku, teriak Xiong Er, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dibandingkan dengan benjolannya, orang lebih jarang tentang benjolan kecil itu, yang begitu berdaging. Sungguh tidak menyenangkan didahului oleh pria kecil gendut itu. Xie Yun meletakkan tangannya di tangannya dan terus melengkungkan bibirnya. Saat dia mengatakan itu, orang itu juga melirik ke arah Mu Wanxing yang ada di sampingnya. Perut bawah menantu perempuannya membengkak banyak, dan dia juga sedang mengandung bayi, dilihat dari tinggi badannya, dia pasti berumur 7 atau 8 bulan. Ayo, biarkan aku mendengarkanmu. Si Tunan menggosok tangannya, dan bersandar di depan Mu Wanxing, mendekatkan telinganya, ingin melakukan pertukaran persahabatan dengan pria kecil di dalam. Keluar! Teriak Xie Yun, menendang pria itu keluar dengan tendangan yang mendominasi, dan aku hanya berdiri di sini, masih ingin makan tahu istriku, betapa membosankan dan bengkoknya. Jangan pedulikan detail ini. Si Tunan bangkit, dan orang yang tersenyum adalah orang yang malang dan tidak tahu malu. Kamu benar-benar menjanjikan. Ye Ruxue juga datang, meraih telinganya, dan memutarnya satu lingkaran penuh. Salah paham, salah paham. Si Tunan menyeringai kesakitan, dan kehilangan kesabaran setelah ditangani. Bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Ye Ruxue, tetapi Ye Ruxue juga memiliki perut yang besar. Bagaimana dengan saudara laki-laki yang baik, yang nakal di hari kerja, dan menantu perempuan dari setiap keluarga juga membicarakannya dengan santai. Butuh banyak uang. Ye Chen melirik Mu Wanxing, Ye Ruxue, dan Xiao Xiang setelah melihat sekeliling, banyak orang memiliki perut yang besar. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Chu Xuan dan yang lainnya lagi, menatap lurus ke perut istrinya, melihat lagi dan lagi. Melihatnya seperti ini, semua gadis tersipu. Boneka tidak dimaksudkan untuk tersedia, ada proses yang sangat penting, dan proses itu yang paling memalukan. Ye Chen tidak peduli bahwa mereka tersipu, mata mereka bulat, dan mereka masih menatap satu sama lain. Saat dia melihat, dia merasakan lubang hidungnya memanas, dan dua arus hangat mengalir keluar tanpa urutan tertentu. Orang ini memiliki mata roda dari 6 makhluk langit, dan semua yang dilihatnya adalah yang paling asli. Misalnya, sekelompok besar menantu perempuan, meskipun mereka semua mengenakan pakaian peri yang cantik, di matanya, mereka tidak ada bedanya dengan telanjang. 5 tua, apakah kamu memperhatikan? Long Yi, yang tidak jauh,
menarik sudut pakaian Long Wu, murid anak itu. 6 jalan mata reinkarnasi. Long Wu menghela nafas, sisa jiwa. Taiksu naga kuno, betapa tinggi visinya, Anda bisa melihatnya. Aku mati sekali, tapi aku bisa mati dengan begitu banyak hal baik. Long Yi mendecakkan lidahnya, jika memungkinkan, aku ingin mati lagi, dan memberiku sepasang mata peri. Besar, sangat besar, panjang. Ketika dia mendecakkan lidahnya, mata Long Wu bersinar terang, menatap kelompok menantu perempuan Ye Chen, dengan kekuatan sihir mengintip. Kamu bahkan tidak meneleponku. Long Yi berteriak melalui transmisi suara, dan juga membuka indera ilahi dan mata surgawinya, dan dia begitu terpana sehingga dia menatapnya. Susi merasakan seseorang sedang mengintip, Chu Xuan sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya tetap sama, dia hanya diam-diam memobilisasi tentara kaisar, menghidupkan kembali prestise kaisar, membungkus tubuhnya, dan bahkan Xian dan yang lainnya juga diberkati olehnya. Saat berikutnya, saya mendengar jeritan yang mendominasi dari keduanya. Baik Long Yi dan Long Wu menutupi mata mereka, dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Kening mereka yang cerah ditancapkan terbalik dan dimasukkan ke dalam lempengan batu yang keras. Tidak hanya mereka berdua, tetapi banyak orang yang hadir menutupi kepala mereka dan bergoyang di tempat ada tetua dan murid yang juga mengintip, tetapi sayangnya, mereka diserang balik oleh kekuatan ekstrim kaisar. Tidak heran, geng menantu perempuan Ye Chen semuanya terlalu cantik, mereka semua ingin melihat kedua kalinya, tetapi ternyata itu adalah sebuah tragedi. Ye Chen kehilangan kesabaran dan sangat langsung, satu tendangan mengirim orang ke surga, terutama bagi para tetua tua dan tidak bermoral. Tidak ada yang tahu seberapa jauh para voyeur itu terbang, hanya saja banyak dari mereka yang hancur dan hampir mati. Itu masih mendominasi. Xian tersenyum, dan berjinjit, memberi sentuhan bibir merah pada Ye Chen. Xian masih masuk akal. Ye Chen menjilat rambutnya, menatap Chu Xuaner dan yang lainnya, kalian semua belajar sedikit. Cih. Semua gadis mengabaikannya. Aku sudah membuat keputusan. Sebut saja dia Xiong Xiaur. Turun ke bumi. Adikmu Xiong, kamu udik. Apakah ini namamu? Sisi ini hidup, tetapi sisi lain bahkan lebih hidup. Keluarga Xiong atau keluarga Tang ada di sana menganggur, hanya melepaskan pertarungan. Ayah Xiong dan ayah Tang Ruxuan melolong paling keras, karena nama bayi itu, wajah mereka merah dan leher mereka tebal. Orang-orang di keluarga Xiong semuanya kejam, dan orang-orang di keluarga Tang telah menahan napas selama bertahun-tahun, dan ingin berlatih ketika mereka tidak setuju. Jika bukan karena intervensi kuat Heng Yue, kedua keluarga mungkin akan mulai bertengkar. Tapi nama Xiong Xiaur membuat terlalu banyak orang mengerutkan kening orang-orang di keluarga Xiong, apakah mereka dinamai begitu saja? Dengan lahirnya generasi baru, seluruh Heng Yue dipenuhi dengan kegembiraan. Xiong adalah yang paling bahagia. Pada hari pertama setelah anak itu lahir, dia mulai membuat anggur bulan purnama. Gunung-gunung penuh kekacauan, tetapi setiap pohon akan digantung dengan lentera merah besar. Di malam hari, milik gunung untuk keluarganya akan cerah. Cahaya lilin merah yang lembut membuatnya romantis. Jika ada anggur bulan purnama, pasti ada undangan, dan Xiong Natuo juga yang mengaturnya sendiri, undangannya ditumpuk seperti gunung, dan kekuatan Dacu akan mengirimkannya tanpa terkecuali. Lucunya, tanda tangan pada undangan ini adalah nama Ye Chen, dan kata, Holy Master, ditambahkan di depannya. Artinya, jika Tuan Langit mengundang Anda akan datang jika Anda memberi muka, dan jika Anda tidak memberi muka, Anda akan dihukum ketika Anda kembali. Tidak apa-apa jika Anda tidak datang, kirimkan saja saya uang. Sekte Heng Yue saya benar-benar bersyukur memiliki bakat seperti itu. Saat Ye Chen menerima undangan, seluruh tubuhnya disambar petir, dengan ekspresi keheranan dan kebingungan. Saya tidak tahu, saya pikir itu adalah boneka Ye Chen. Langkah Xiong membuatnya lengah, bukankah dia hanya ingin menggunakan nama Holy Lord of the Heavenly Court untuk membuat lebih banyak harta? Tapi itu tidak harus begitu jelas. Setidaknya tambahkan nama Anda, tulis saja nama saya untuk beberapa arti. Tidak hanya dia tercengang, tetapi semua orang yang menerima undangan Xiong juga tertegun, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Heng Yue baik-baik saja, tetapi kekuatan dari seluruh dunia terkejut ketika mereka melihat undangan, Ye Chen. Apakah kamu sudah menjadi seorang ayah? Wajah, kamu harus memberikannya. Siapkan hadiah besar, tapi kamu bisa, jangan kehilangan reputasimu. Kekuatan di segala arah sedang bersiap, dan mereka sangat mementingkan masalah ini. Merupakan kehormatan besar diundang oleh penguasa surga. Dari sudut pandang mereka, masalah ini adalah prioritas utama. Secara alami, ada juga yang tidak selaras, seperti Wu Sanpao, Taier Zhenren,
Niu Sisan, semuanya bekerja keras untuk pergi ke Heng Yuezong untuk makan besar, dorong Heng Yue untuk makan miskin. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu, sekte Heng Yue damai dan tenang, selalu ada puncak gunung yang bersinar terang. Di puncak Yunfei, Ye Chen menyilangkan kakinya, mandi di bawah sinar bulan dan menyerap cahaya bintang, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk. Pada adegan ini, para tetua dan murid Heng Yue tampak tidak sabar, mengapa? Ada begitu banyak menantu yang cantik, apa maksudmu dengan duduk di sana? Aku tidak tahu bahwa momen festival musim semi bernilai 1000 emas. Atau, apa-apaan? Tidak bisakah kamu? Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Ye Chen bukannya tidak mampu, tetapi tidak mau. Ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa dia lakukan. Momok ini membuatnya mengerti bahwa dia masih orang yang dikutuk oleh Momok, dan jika dia berhubungan dengannya, dia juga akan diracuni oleh Momok Langit. Jika dia tidak aman, itu juga akan mempengaruhi generasi berikutnya, jadi dia harus berhati-hati. Kekhawatiran inilah yang memaksanya untuk tetap diam. Setidaknya, dia tidak akan menyentuh salah satu dari mereka sampai Scourge dibersihkan. Jika dia menyentuh mereka, dia akan membunuh mereka. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Chu Xuan dan yang lainnya akan mengerti bahwa ini adalah semacam pemahaman diam-diam dari kehidupan masa lalu dan sekarang, dan itu juga merupakan tanggung jawab bagi mereka. Sialan murka Tuhan. Meskipun Ye Chen menutup matanya dan menyilangkan lututnya, dia memarahinya ribuan kali di dalam hatinya. Jika bukan karena murka Tuhan, mengapa dia memeluk istrinya dengan bahagia saat ini? Ada lebih dari selusin, dan mereka bisa bersenang-senang selama beberapa hari, dan imajinasinya sangat mengasyikkan. Namun, kebetulan hukuman dewa membuat sulit bagi seorang pahlawan, Kaisar Gritchu, jadi dia hanya bisa menanggungnya. Episode 1895 tanda tangan. Wah wah wah. Misalnya, sekte Heng Yue di negeri dongeng selalu mendengar bayi menangis sepanjang hari, dan bayi Xiong sepertinya sangat suka menangis. Itu semua salah pamannya, mereka lari ke rumah Xiong setiap kali mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, mereka mengeluarkan boneka kecil untuk dimainkan, dan selalu menakuti anak-anak lain. Karena alasan ini, Heng Yuezong membuat keributan dan mengutuk terus-menerus, dan beberapa dari mereka selalu dibawa keluar dan dipukuli dengan kejam. Januari berlalu dengan tenang, anak itu bulan purnama, Heng Yue menjadi hidup kembali, dan suara petasan terdengar tepat setelah fajar. Ayo, ayo, silakan masuk. Di pintu masuk puncak gunung, benjolan Xiong tertahan di sana lagi, sama seperti ketika dia menikahi istrinya, tersenyum bahagia, matanya yang kecil, yang awalnya tidak besar, menyipit menjadi garis tipis, Anda harus memakainya untuk melihatnya. Tetap bugar dan berbaris. Yang pertama tiba selalu saudara laki-laki Xiong yang baik, dan mereka benar-benar berbaris rapi, masing-masing membawa karung besar. Postur itu seperti sarang perampok yang baru kembali dari perampokan. Selain itu, yang mereka masukkan ke dalam karung semuanya adalah harta karun, produk khas Dacu yang dijual di mana-mana, dan saudara-saudaranya juga sangat menarik, dan pengiriman dalam karung pasti cukup. Wajah Xiong menjadi gelap, dan seluruh wajahnya terkulai, dia sangat senang memiliki saudara yang begitu baik. Kenapa, aku tidak senang menjadi seorang ayah? Melihat wajah Xiong sehitam arang, semua talenta mengangkat alis mereka. Bahagia. Wajah Xiong benar-benar gelap, dia senang menjadi seorang ayah, tapi melihatmu perempuan jalang dan karung di pundakmu, dia sangat marah. Benar, berbahagialah. Semua orang menepuk Afraid Xiong bersenandung sedikit dan masuk. Mereka meletakkan karung itu di tempat yang paling mencolok di gunung, dan mereka takut orang lain tidak akan tahu apa itu, jadi mereka letakkan, saya tidak lupa menambahkan catatan. Acachia-san. Setelah mereka, junior seperti Xiaoyu dan Gong Xiaotian juga datang, tetapi mereka tidak membawa karung, mereka semua datang ke sini dengan keranjang bambu di punggung mereka, dan tas-tas itu ditumpuk rapi satu demi satu. Bajingan kecil, ini melawanmu, teriak Xiong sambil memegang palu. Ketika dia menikahi istrinya, bajingan ini memberinya Hehuan-san. Cukup untuk dikatakan, ini hal yang bagus. Sekelompok junior menyelinap pergi, berlari lebih cepat dari kelinci satu persatu, dan bergegas ke puncak gunung, seperti Xie Yun dan yang lainnya, mereka hanya memajangnya. Dibandingkan dengan mereka, Liu Yi, Ni Feng, dan Duan Yu jauh lebih normal, mereka tidak pelit dengan artefak magis, gulungan rahasia, atau kekuatan supernatural, semuanya adalah harta yang luar biasa. Selanjutnya, tidak terlalu banyak murid sekte Heng Yue, kebanyakan dari mereka berasal dari generasi Qing, dan ada juga murid dari generasi Xuan. Setelah itu, para tetua Heng Yuezong,
dan bahkan para tetua Taisang juga terpengaruh, yang dapat dikatakan telah memberikan wajah yang cukup bagi Xiong Er. Xiong Er akhirnya senang, para tetua masih sangat bisa diandalkan, dan harta yang mereka berikan bisa dijual dengan harga yang bagus. Sekte Zeng Yang juga datang, dan masih kepala sekolah Zeng Yang datang sendiri, itu adalah Hua Yun, dan di sampingnya adalah istrinya Yao Xi. Berbicara tentang mereka, itu adalah lelucon, ketika mereka datang ke Heng Yue, mereka langsung pergi ke Yun Feng, mengira Ye Chen yang punya bayi. Tetapi kemudian saya mengetahui bahwa Xiong Er lah yang memposting postingan atas nama Ye Chen, yang membuatnya hampir memarahi ibunya di tempat. Biasakanlah, kata Ye Chen penuh arti. Sudah waktunya untuk membiasakan diri. Hua Yun tersenyum datar, dan langsung pergi dari puncak Yunfei ke Gunung Xiong Er, menggosok alisnya sepanjang jalan. Oh, bukankah ini kepala sekolah Zeng Yang? Xiong Er melihatnya dari jauh, memutar tubuh gendutnya. Jika ini dulu, aku akan membuatmu menangis. Hua Yun menepuk pundaknya karena takut debu. Sejak Lao Su menjadi kepala sekolah dari Sekte Zeng Yang, ini adalah pertama kalinya dia diperankan oleh seseorang. Lihat dirimu, semuanya ada di sini, jangan membuatku takut. Xiong Er sangat sadar, dan mengambil uang dari Yao Xi. Itu benar-benar harta karun. Itu disiapkan dengan hati-hati oleh Zeng Yangzong, dan itu seharusnya menjadi boneka untuk Ye Chen. Tanpa diduga, saya membawanya ke Xiong Er, dan hati saya selalu sakit. Ayo pergi, mari kita lihat bonekanya. Yao Xi tersenyum, dan menyeret Hua Yun ke atas gunung, menunjukkan sedikit keibuan. Hua Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia lega, sayang. Mengirim seseorang bukanlah hadiah, hanya acara bahagia, berbahagialah. Setelah itu, Zhou Ao, sebagai guru kepala Sekte King Yun, datang untuk memberi selamat kepadanya, dan juga mengunjungi puncak Yunfei. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia membawa bayi itu dan langsung pergi ke puncak Gunung Xiong Er, wajah besar itu bahkan lebih gelap dari wajah Hua Yun sebelumnya. Bayimu, tulis nama Ye Chen, kamu pasti kenyang. Zhou Ao datang dan memarahi kepala dan wajahnya. Murah, penyakit ini perlu disembuhkan. Xiong Er masih sangat sadar diri, setelah menerima bayinya, dia diseret, menunggu untuk mengambil uangnya. Hanya menunda-nunda di sini. Hei! Zhou Ao berhenti dan menggulung lengan bajunya. Ayo pergi, mari kita lihat bonekanya. Yue Cixun menutup mulutnya dan tersenyum, dan menyeret Zhou Ao masuk, uang adalah sesuatu di luar dirinya. Nama Ye Chen sangat berguna. Di belakangnya, Xiong Er tertawa, bajingan tak tahu malu itu, bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang ayah, melihat terlalu banyak tangan yang gatal. Saya akan membagikan setengah dari uang yang diterima. Ye Chen datang, dan sekelompok besar menantu perempuan mengikuti. Kakak berbicara tentang uang, itu menyakitkan perasaan. Xiong Er membungkuk, melemparkan dan membalikkan tubuh Ye Chen, dan menyeret tas penyimpanan di pinggang Ye Chen, dan berkata dengan sangat sadar. Adapun Tuan Suci dari pengadilan surgawi, tidak setengah dermawan untuk bergerak. Pilnya semuanya berpola 8, senjata magis semuanya adalah senjata Raja Suci, dan rahasianya adalah semua kekuatan supernatural yang tidak duniawi. Itu adalah harta mutlak. Itu bagus. Xiong Er tertawa terbahak-bahak, berpikir pada dirinya sendiri, haruskah dia bekerja lebih keras, memiliki beberapa anak lagi di tahun depan, dan mendapatkan uang, mengandalkan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tuan kedua Xiong, ketika aku melahirkan bayi, kamu harus mengikutinya. Xian terkikik, sangat main-main. Mendengar ini, Xiong Er, yang masih memikirkannya, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan menatap menantu perempuan Ye Chen. Ada banyak sekali, satu untuk masing-masing, terserah Anda. Satu dihitung sebagai satu, jika kamu tidak berani mengikuti, aku akan melihatmu sekali dan mengalahkanmu sekali. Ye Chen menepuk bahu Xiong Er, berjalan dengan santai, dan bersenandung sedikit. Semua gadis terkekeh karena digoda, dan mengikutinya. Ekspresi Xiong Er agak menarik, tapi dia mengabaikan pertanyaan ini, sejumlah uang ini dapat diberikan kepadanya sesuai keinginannya. Keluarga Sangguan telah tiba. Rumah situ ada di sini. Keluarga Oriental telah tiba. Keluarga Ouyang telah tiba. Ketika Xiong Er dan kesakitan, ucapan selamat datang dari segala arah, gelombang demi gelombang, dan ada pemahaman diam-diam, setelah mereka datang, mereka lari ke Yunfeng, dan kemudian mereka semua menjadi hitam. Itu ditipu, semuanya ditipu, itu boneka Ye Chen Tian, itu boneka Xiong Er Tian, yang konyol adalah mereka tidak tahu sampai mereka memasuki Heng Yue, mereka tertangkap basah. Ada apa, kamu tidak senang saat aku menambah bayi? Xiong Er menggertak, lebih marah dari orang lain. Senang. Sekelompok lelaki tua meniup janggut mereka dan menatap.
Tersenyumlah jika kamu bahagia. Xiong Er memberikan permainan penuh pada semangatnya yang tak tahu malu. Uang diserahkan satu persatu, dan jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan diizinkan masuk. Jika kamu ingin mendapatkan gila, kamu bisa menemukan Ye Chen. Heng Yue memiliki banyak talenta, itu benar. Keturunan kaisar menyeringai, gelombang operasi ini sangat indah. Little Fatty, aku sangat merindukanmu. Long Teng melangkah maju dan meremas wajah gemuk Xiong Er, kamu benar-benar berbakat. Jika aku seperti ini saat itu, aku bisa menggulingkan Heng Yuezong. Kui Yujiang He berkata sungguh-sungguh, wajah raja-raja lain tidak terlalu tampan, dan bahkan Raja Neteryama yang tampak kusam pun akan memarahi di tempat. Dengan baik. Hanya dengan satu tanda tangan, semua kekuatan besar di Dacu dibodohi, dan keturunan kaisar serta raja dari semua generasi juga terlibat, dan mereka datang jauh-jauh, dengan penuh amarah. Berhenti bertahan, masuk dan minum. Xiong Er mendorong dan mendorong, terlepas dari apakah kamu memiliki wajah buruk atau wajah buruk, selama kamu punya uang, cepat masuk, jangan tunda di sini. Minum, kamu harus minum. Wu Sanpao dan yang lainnya melonggarkan ikat pinggang mereka, dan mereka datang ke sini untuk makan, tetapi mereka ditipu, dan mereka tidak ingin membuat keributan, dan mereka tidak makan makanan Siong Xiao Pangzi. Rumah. Jika Anda miskin, Anda tidak akan pernah pergi. Cih. Xiong Er tidak menganggapnya serius, dia mendapat bagian dari uang itu, dan dia bisa minum apapun yang dia inginkan, berapa harga anggurnya, aku tidak tahu apakah dia akan setenang dia. Sekarang setelah minum, seluruh cu besar ada di sini, orang tidak bisa memperkirakan. Di luar gunung, sekelompok orang lain datang, sekelompok lebih dari selusin orang, tetapi mereka bukan dari Dacu, tetapi dari Suan Huang. Melihat dengan hati-hati, Kaisar Kera Kecil, Long Jie, Nandi, Bei Sheng, Zhong Huang, Shizun, Di Jiuxian, dan Kui Niu yang semuanya datang, dan itu adalah perjalanan yang penuh debu. Sudah lama sejak kita bertemu, dan anak ketujuh telah keluar. Kaisar Kera Kecil menggaruk bulu monyet dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kecepatan ini, efisiensi ini, apakah itu sesuatu dari masa lalu? Long Jie mendecakkan lidahnya, mengapa kamu tidak mengatakan itu adalah Ekaristi? Dia menyodok Bei Sheng dan tertawa. Jangan bicara omong kosong. Bei Sheng tersipu dan memelototi Xiao Jiuxian dengan begitu banyak orang, dia adalah satu-satunya yang nakal. Ki Tua, keluar untuk menjemput para tamu. Kaisar Kera Kecil sudah melolong, suaranya sangat keras sehingga semua orang di Heng Yue terkejut, dan kata-kata untuk menjemput para tamu muncul. Tidak peduli seperti apa suaranya, teriak Heng Yue, ada banyak junior, dan ada juga banyak senior, masing-masing agresif, dan masing-masing menggendong seorang pria. Siapakah Ye Chen, penguasa suci surga dan Kaisar Great Chu, biarkan dia menjemput tamu, apa pendapat Anda tentang toko ini? Hehe. Melihat sosok gelap itu, Kaisar Kera Kecil langsung panik tanpa peringatan, dan bersembunyi di belakang Kui Niu, tidak berani menunjukkan kepalanya. Orang ini tidak membicarakanku. Kui Niu menendang Kaisar Kera Kecil ke depan, kakak laki-laki ini sangat baik. Di mana tempat ini adalah Dacu, adat istiadat rakyat yang kokoh, mereka telah melihatnya di pengadilan surgawi Suan Huang, dan jika mereka memilihnya secara acak, mereka semua adalah talenta terbaik. Saya masih ingat hari itu, adegan mereka dipukuli di kepala babi, dan sekelompok dari mereka menerkam satu lawan satu yang telah mereka setujui, tanpa moral, dan mereka hampir dipukuli sampai mati olehnya. Hei, halo. Ye Chen keluar, dan melihat kerumunan, dia senang, tapi dia tidak menyangka mereka akan datang juga. Lihat, siapa yang membawamu ke sini? Li Changsheng tersenyum, dan melepaskan selusin orang dari tungku tembaga. Orang-orang itu, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya adalah biksu, basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, dan yang terkuat adalah Raja Semu. Ekspresi dari selusin orang ketakutan, sepertinya mereka diambil secara paksa, dan mereka tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Mereka, Ye Chen bingung dan menatap Li Changsheng. Tuan rumah psikis. Li Changsheng segera tersenyum, kamu memintaku untuk menemukan banyak orang. Singkatnya, mata Ye Chen menjadi sangat tajam, dan ketika dia menemukan tuan rumah psikis, dia bisa mengirimnya Chuling dan yang lain telah kembali dari komunikasi psikis di dunia roh, serta Ming Jue, Bai Zi, dan Zisuan, bagaimana berita ini tidak menarik?